أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-ayah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul di musalla ini untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil dan bertakbir, dan kita lanjutkan dengan melaksanakan salat Idul Fitri. Insyaallah setelah sebulan lamanya kita melaksanakan puasa Ramadan, hari ini kita rayakan dengan salat Idul Fitri sebagai bentuk kemenangan kita sebulan lamanya mampu mengendalikan diri kita, mengendalikan hawa nafsu kita untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bukan hanya 1 bulan Ramadan, tapi kita bermohon kepada Allah 11 bulan yang akan datang kita tetap menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa teguh untuk menjaga nilai-nilai yang kita laksanakan di bulan Ramadan. Kita menjadi hamba-hamba Allah, bukan hamba yang Ramadhaniyun, yang beribadah ketika bulan Ramadan saja, yang sholat malam ketika Ramadan saja, yang membaca Al-Quran ketika Ramadan saja, yang beramal, yang berzakat, yang berinfak, yang bersedekah, yang menyantuni fakir miskin dan anak yatim rajin hanya ketika Ramadan, tapi 11 bulan yang akan datang justru terbengkalai. Naudzubillahi min dzalik. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah, ya Allah,
jangan engkau jadikan kami golongan Ramadhaniyun, tapi jadikanlah kami hamba-hambamu yang Rabbaniyun. Ramadan kita baik, Ramadan kita sempurna, Ramadan kita maksimal, 11 bulan berikutnya tetap kita maksimal, tetap kita sempurna, bahkan lebih baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, pagi ini saya akan mengangkat satu topik atau satu tema, yaitu Ramadan, bulan tadarrus Al-Quran, 11 bulan berikutnya aplikasi. Saya yakin insya Allah setiap kita sudah khatam 30 juz Al-Quran selama bulan Ramadan. Setidak-tidaknya 15 juz. Namun ada juga yang berkata, kami sibuk Bapak, pekerjaan sangat banyak, setiap hari lembur, jadi tidak sempat lagi untuk tadarrus Al-Quran. Karena itu selama Ramadan alhamdulillah kami menyelesaikan 5 juz. Alhamdulillah, itu pun sudah baik daripada tidak sama sekali. Bahkan ada yang hanya 1 juz. Sebulan Ramadan hanya mampu tadarrus 1 juz. Namun tadarrusnya betul-betul tadarrus. Bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi darsun, darosa, mempelajari. Dibacanya Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Apa ini bismillah? Kenapa harus menyebut nama Allah? Siapa Allah? Siapa Ar-Rahman? Siapa Ar-Rahim? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb Al-Alamin. Kenapa Allah disebut Rabbun Alamin? Ini kita kaji selama Ramadan. Insya Allah mungkin 1 juz itu sudah luar biasa. Mudah-mudahan yang belum sempat seperti itu, paling tidak sudah membaca selama bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya saatnya kita memperdalam dan mengaplikasikan apa yang sudah kita baca. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah, satu hal yang selalu kita temui ketika kita membaca Al-Quran, setelah kita membaca suratul Fatihah, kita pasti akan bertemu dengan surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah Allah turunkan di Madinah. Diawali surat ini dengan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi, inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di tengah surah Al-Baqarah kita bertemu dengan perintah untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di bulan Ramadan kita bertemu ayatnya. Allah mula pertama turunkan Al-Quran.
syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Untuk apa Allah turunkan Al-Qur'an? Hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjadi penjelas, menjadi penerang dari Allah tentang petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan tersebut. Jadi fungsi Al-Quran salah satunya adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang-orang di luar sana, baik dia yang nyata-nyata kafir dari golongan ahlul kitab maupun munafik, itu seringkali mengatakan bahwa Al-Quran ini plagiat, Al-Quran ini jiplak, Al-Quran ini nyontek, Al-Quran ini nepak. Itu bahasa Perancis ya, nepak, tulisannya N-E-V-V ya V, N-E-V-V-A, pakai H lagi di belakang, jadi nefah begitu. Depak ke Python jadi nepah. Masuk ke SD Muhammadiyah Python, ustadznya bilang ke anak-anaknya, anak-anak murid, anak-anak kalau ulangan jangan nepa ya, jangan lirik kanan lirik kiri. Nah, ini yang terjadi jamaah yang dimuliakan Allah. Di luar sana, orang-orang di luar Islam, kafirin, baik dari golongan ahlul kitab maupun munafikin, seringkali mengatakan Al-Quran ini nepa, nyontek, jiplak kitab suci sebelumnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, Ramadan kita baca Al-Quran, 11 bulan berikutnya saatnya kita mempelajari Al-Quran. Salah satu fungsinya untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini. Apa betul Al-Quran ini menjiplak? Apa betul Al-Quran ini menyontek? Apa betul Al-Quran ini meniru? Apa betul Al-Quran ini nepah kitab-kitab sebelum Al-Quran? Maka jawabannya tidak sama sekali. Kalaupun di dalam Al-Quran ada kisah yang kebetulan sama, itu bukan berarti nyontoh, bukan berarti nyontek. Tapi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, Allah hendak menunjukkan bahwa sumber Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya adalah dari Allah. Yang kedua, fungsinya untuk mengoreksi, untuk meluruskan, untuk menunjukkan kesalahan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kenapa demikian? Karena selain Al-Quran tidak ada jaminan dia akan terjaga. Hanya Al-Quran yang Allah sendiri langsung menyampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat pembawa wahyu, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran dan aku pula yang akan menjaganya. Kalau kitab-kitab sebelumnya tidak ada. Taurat, Zabur, Injil, 3 kitab sebelum Al-Quran ini tidak pernah dijamin kandungannya akan selalu otentik, kandungannya akan selalu asli sebagaimana yang Allah firmankan kepada para nabi dan rasulnya. Khusus untuk Al-Quran, Allah memberikan jaminan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Insyaallah
satu demi satu akan saya tunjukkan bukti-bukti bahwa Al-Quran tidak pernah mencontek kitab sebelumnya. Bahkan Al-Quran memotret asli dan menunjukkan kesalahan kitab sebelum Al-Quran. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau hari ini bawa handphone, punya aplikasi Al-Quran, silahkan dibuka satu surah yang terdiri kurang lebih 13 halaman. 11 halaman itu berkisah tentang kehidupan orang ini. Surah apa itu? 13 halaman, 11 halaman khusus bercerita tentang kehidupan pribadi orang ini. Dan ini biasanya seringkali sama ibu-ibu, insya Allah kalau warga Muhammadiyah tidak ada yang seperti ini. Kalau kepingin anak laki-laki yang ganteng, baca surah ini. Surah apa itu? Yusuf. Silakan dibaca surah Yusuf nanti di rumah. Atau sekarang yang bawa aplikasi Al-Quran di handphonenya, dicek. Di dalam surah Yusuf ini Allah menunjukkan kebenaran. Allah membuktikan kebenaran Al-Quran dan menunjukkan kesalahan kitab sebelum Al-Quran. Apa buktinya Pak Dokter? Di dalam surah Yusuf Allah menggunakan sebutan untuk penguasa Mesir pada waktu itu, Al-Malik dan Al-Aziz. Jadi ketika periode Nabi Yusuf alaihissalam hidup, penguasa di Mesir, raja di Mesir, itu gelarnya Al-Malik dan Al-Aziz, bukan Fir'aun. Gelar Fir'aun itu baru muncul ketika periode Nabi Musa alaihissalam, kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Yusuf wafat, baru Allah utus Nabi Musa alaihissalam, dan ketika masa Nabi Musa inilah baru ada dikenal gelar Fir'aun. Tapi anehnya, kitab-kitab sebelum Al-Quran, jadi Taurat, Zabur dan Injil yang ada hari ini, itu justru menyebutkan Fir'aun itu sudah ada di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, juga di masa Nabi Yusuf alaihissalam. Ini bukan hanya kesalahan penyebutan, tapi ini adalah kekeliruan yang nyata yang menunjukkan bahwa yang mengatakan Fir'aun itu sudah ada di masa Nabi Ibrahim dan Fir'aun sudah ada di masa Nabi Yusuf alaihissalam, itu bukanlah kebenaran, tapi itu satu kesalahan yang nyata. Kalau Al-Quran, justru Al-Quran menunjukkan di masa Fir'aun, di masa Nabi Yusuf, bukan gelar Fir'aun yang dipakai oleh penguasa Mesir, melainkan Al-Aziz atau Al-Malik. Kita bisa membukanya di dalam surah Yusuf, paling tidak pada ayat yang ke-43 ya. Ketika Al-Malik, penguasa Mesir ini bermimpi, lalu memanggil para menterinya, "Aku bermimpi semalam ada 27 sapi betina yang gemuk dimakan oleh sapi yang kurus, 7 sapi betina yang kurus. Kemudian aku melihat 7 gandum yang sedang berbuah dan 7 gandum yang sedang kering. Wahai para menteriku, wahai para ahliku, tolong tafsirkan apa mimpiku ini." Semuanya terdiam,
kecuali satu orang yang waktu itu bisa mentakwilkan dan mentafsirkan mimpi Al-Malik. Siapa dia? Nabi Yusuf alaihissalam. Sehingga beliau diangkat oleh Al-Malik waktu itu menjadi bendahara kerajaan di Mesir. Jadi ini bukti bahwa Al-Quran tidak menjiplak kitab sebelumnya. Kemudian yang kedua, akan kami tunjukkan kesalahan yang kedua dari kitab sebelum Al-Quran, yaitu tentang siapa yang dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kalau Al-Quran tidak menyebutkan nama anak yang disembelih, yang hampir dikorbankan, itu karena saat itu anak yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim hanya satu orang. Sehingga ketika kita mendengar siapa anak yang diperintahkan untuk disembelih, semua orang sudah akan mengatakan anak waktu itu masih satu. Tentunya anak yang pertama kali dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya adalah Ismail alaihissalam. Tapi bagaimana dengan kitab suci sebelum Al-Quran? Justru kitab Taurat yang ada sekarang ini mengatakan yang dikorbankan oleh Ibrahim alaihissalam adalah Ishak. Kata Ishak ini adalah bukti penyelewengan, bukti sisipan, bukti tahrif, bukti bahwa kitab sebelum Al-Quran telah terjadi pemalsuan. Berbeda dengan Al-Quran. Ketika Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah, 80 tahun beliau belum mempunyai anak. Rabbi habli minas salihin, wahai Tuhanku, karuniakan kepadaku seorang anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka aku beri kabar gembira Ibrahim dengan kelahiran anaknya yang sangat penyantun. Falamma balagha ma'ahu sya'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika anak itu sudah mencapai usia baligh dan sanggup untuk membantu orang tuanya, Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, ya bunayya inni ara fil manam, wahai anakku tersayang, ayah bermimpi, ayah melihat di dalam mimpi ayah menyembelihmu nak. Fandur madza tara, coba kamu berikan pendapat tentang mimpi ayah tersebut. Anak yang bergelar Al-Halim ini menjawab, qala ya abati f'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku tersayang, laksanakan apa yang Allah perintahkan, niscaya ayah akan mendapati aku adalah anak yang sabar. Siapa anak ini? Anak ini adalah anak yang baru dimiliki oleh Nabi Allah Ibrahim. Jawabannya adalah Ismail. Apa bukan Ishak, Pak Dokter? Kenapa bukan Ishak? Bukan. Al-Quran menyebutnya pada ayat yang ke-112, wa basyarnahu bi ishaqan nabiyyam minas salihin. Setelah anak ini selamat, Allah beri kabar gembira Ibrahim akan memiliki seorang anak lagi yang sangat soleh, namanya Ishak. Dari mana Pak Dokter tahu? Dari mana kita tahu bahwa anak yang pertama itu Ismail, padahal yang disebutkan di situ Ishak? Dari ayat 113. Wa barakna alaihi wa ala Ishak.
wa min dzurriyyatihima, dan aku berkahi atasnya Ismail dan atas Ishak dan anak keturunan kedua. Sementara di dalam kitab sebelum Al-Quran disebutkan, ambil anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kata Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 22 ayat 2 ini tahrif, penyelewengan, pemalsuan yang menunjukkan bahwa kitab ini sudah bukan 100% firman dari Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Oleh karena itu jamaah, jangan berhenti membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran. Kenapa? Karena tantangan di luar sana semakin luar biasa. Kalau kita berhenti membaca Al-Quran, berhenti mempelajari Al-Quran, habis Pak kita. Pemikiran-pemikiran yang menyesatkan akan masuk bukan lagi ke tengah-tengah jamaah, tapi akan masuk satu persatu ke dalam rumah kita melalui alat yang kecil. Semuanya akan masuk. Jamaah yang dimuliakan Allah. Yang kedua, yang penting, yang perlu kita waspadai, peringatan dari Allah. Kita selalu membaca surah Al-Baqarah ayat 120, walan tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti millah mereka. Millah itu maknanya cara hidup, gaya hidup, pandangan hidup, yang terakhir agama. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah berhenti untuk memerangi kita. Itu jaminan dari pencipta kita, jaminan dari pencipta alam semesta ini. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'. Mereka orang-orang kafir tidak akan pernah berhenti memerangi kamu sampai kalian murtad dari agama kalian. Na'udzubillah min dzalik. Karena itulah sudah menjadi kewajiban kita, bukan hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi harus mempelajari Al-Quran. Dan satu bukti nyata yang saat ini terjadi, betapa kejinya Yahudi Zionis itu adalah pembantaian yang dilakukan terhadap saudara kita di bumi Palestina. Karena itu, bila kita tidak bisa membantu dengan jiwa raga kita, setidaknya bantulah dengan harta kita. Bila dengan harta pun kita tidak mampu, bantulah dengan doa kita. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin, Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimina fi Filistin, fil Gaza, fi Filistin, fi Somal, wa fi kulli makan, ya Aziz, ya Jabbar, ya Arhamar Rahimin. Kita doakan, kita bantu saudara-saudara kita. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah, bagaimana supaya kita bisa menghadapi musuh-musuh kita ini? Tidak ada lain jawabannya kecuali harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Mari kita bersatu padu sebagai mukmin dan muslim, khususnya di Indonesia ini, untuk menangkal berbagai upaya pendangkalan akidah, lebih-lebih pemurtadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin. Allahumma ansurna wansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidina fi Filistin wa fi kulli makan. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.